mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama saat kita ambil waktu sejenak kita bisa berdua, mengucap syukur kepada kebaikan Tuhan, mengucap syukur kepada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia yang melayakkan setiap kita untuk kita datang kepadanya. Terima kasih. Kami percaya di dalam tempat ini Tuhan. Hadirmu di tempat ini Bapa. Bila kami datang dengan membawa hidup kami Tuhan, membawa hati kami kepada-Mu Yesus, Kau yang menjadi pusat pengharapan kami, Kau yang menjadi pusat pujian ibadah kami Tuhan. Dan bila hidup kami setiap hari melimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu, Dia Tuhanku, aku hendak menyanyi bagi-Mu selama Ku hidup. Berkatakan ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi Ku ada. Berkata sama-sama, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagi-Mu selama Ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
kehadiran-Mu di tempat ini. Kami bersyukur karena Engkau yang melayani setiap kami untuk kami datang kepada-Mu. Terima kasih. Jiwa kami berkata Engkau yang layak kami tinggikan dan Engkau yang layak kami lakukan. Yesus Kristus Tuhan besar firman kami. Dan kami percaya sukacita Tuhan taruhkan dalam hidup kami pagi hari ini. Ialah roh kami bebas memuji Engkau Tuhan. Roh kami bebas mengagungkan Engkau. Karena Engkau yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau yang bertata atas setiap hati hidup umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin lebih lagi bersukacita dengan Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan tangan yang mulia kami Allah kita. Kita percaya Tuhan cukup baik buat setiap kita. Amin. Amin. Siapa yang percaya bisa kami katakan? Dan sekarang tengok kanan, tengok kiri, katakan selamat pagi, selamat beribadah dan Yesus memberkati. Amin. Tidak salah, kami tetap ada sukacita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Yang siap puji Tuhan katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Haleluya. Bersama-sama. Datang kepada Tuhan dengan membawa hidupkan hati kita. Sama-sama katakan harapan kemenanganmu datang menyembahmu. Saat kita datang mungkin dengan pasangan kita kata mungkin kan untuk menyatakan engkau baik. Tapi pagi hari ini kita bersama-sama mengatakan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Amin. Bisa angkat simbolnya kita sama-sama. Amin. Katakan Yesus baik.
baik buat setiap kita, amin. Yesus sungguh baik, dan Dia sangat baik. Dan kita harus percaya, kita harus yakin Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita dikagetkan dengan perkembangan yang ada di Salatiga. Ya, bahkan kita mungkin sempat mengalami yang namanya takut. Ya kan? Pasien sudah turun menjadi 10 orang. Terakhir menjadi berapa? 54 sudah. Belum ada 1 minggu untuk 54. Tapi kita percaya Tuhan ini bukan rancangan Tuhan. Tapi kita percaya walaupun kita ada di dalam pandemi ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Kita percaya rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Tidak apa-apa biar pandemi tetap berjalan, tapi kita harus tetap meyakini rencana Tuhan terus berjalan dalam kehidupan kita. Karya Tuhan terus berjalan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari sama-sama siap hidup kita. Saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti rencanamu, namun tetap lupakan janjimu.
dengan anaknya. Bapak ini bercerita kepada anaknya dan berkata seperti ini, "Anakku, aku tidak akan pernah berjalan ada di depan." Anaknya bingung. Padahal anaknya ini berharap bapaknya ini jalan di depannya untuk melindungi dia. Lalu hal yang kedua dikatakan seperti ini, "Anakku, aku tidak pernah berjalan di belakang." Tambah bingung lagi ya, karena dia butuh dukungan dari orang tua untuk dia berjalan. Namanya itu tanya, "Kenapa bapak tidak mau jalan di depanmu? Kenapa bapak tidak mau berjalan di belakangmu terus mendukung?" Dan bapak ini berkata seperti ini, "Aku tidak berjalan di depanmu dan aku tidak berjalan di belakang, tapi aku berjalan berada di sisi. Aku berjalan berada di sisi. Aku merangkul engkau, bahkan aku menggendong engkau. Kita berjalan bersama-sama. Untuk kau bisa mengatakan mungkin apa yang membawa kau kesana kepada aku bisa mendengar. Karena saat aku berjalan di depan, kau akan berteriak terlalu keras. Bahkan saat aku berjalan di belakangmu, mungkin aku tidak akan mendengar. Tapi saat aku berjalan bersamamu di sisi, bahkan saat aku memelukmu, aku bisa mendengarkan suara. Amin. Kita juga percaya Tuhan tidak pernah berjalan di depan kita, pun tidak pernah berjalan di belakang kita. Tetapi Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Jalan bersama-sama dengan kita, bahkan menggendong setiap kita, menggendong setiap kita. Maka percayalah, rencana Tuhan indah buat setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Hatiku penyembahan kami kepadamu sebagai rasa dan ungkapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu yang lemah, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kuduskan setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya sungguh bersyukur kalau saat pagi hari ini salah satunya kembali berdiri di balik mimbar ini. Saudaraku sekalian, ini keempat kalinya di masa pandemi saya boleh menyampaikan kebenaran firman Allah, dan sangat tidak terasa ya waktu berjalan dengan sedemikian cepat. Dan saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sungguh saya katakan kepada Tuhan dan kepada sedang jemaat pada saat ini, kalau saya boleh ada saat ini bukan karena kekuatan saya, tetapi oleh karena kuasa daripada Allah. Ini nyata, ini fakta, dan bukan fitnah.
Saudara sekalian, betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Kalau boleh, tapi semangat di dalam pujian diteruskan, rasanya luar biasa. Tapi ketika kita hanya diberikan waktu sedikit, kita akan memberikan hati kita dengan sungguh kepada Tuhan, sehingga kita merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana gejolak di dalam diri kita untuk senantiasa memberikan Tuhan. Kami boleh bersyukur. Kami percaya bahwasanya apa yang Tuhan katakan, iya dan amin. Amin. Saudara yakin dengan penyertaan Tuhan? Amin. Saya begitu yakin dan saya mengalami secara pribadi, sehingga pada saat pagi hari ini kita boleh kembali datang di bawah kaki. Pada pagi hari ini, saudaraku sekalian, saya ingin berbicara tentang kita harus berbeda dengan yang lain. Kita harus berbeda dengan yang lain. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ditebus dengan darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib, dan itu kita imani sehingga kita percaya. Saudaraku sekalian, kalau kita tidak berbeda dengan yang lain, masih sama dengan orang dunia, itu namanya kita belum hidup dari dalam hidup. Jujur, sebenarnya 12 hari saya hanya di rumah. 2 hari lagi udah jadi 14 hari. Bukan karena saya harus isolasi mandiri, tapi memang saya mengisolasikan diri karena saya batuk, pilek, flu. Dan waktu saya ke dokter ditanya dari mana dan lain sebagainya, enggak, saya itu sebenarnya cuma karena ALS dan juga karena makan cabai terlalu pedas, jadi tenggorokannya nggak kuat, dan mungkin juga cuaca dan juga mungkin karena usia. Dan saya bersyukur kepada Tuhan kalau saat pagi hari ini Tuhan izinkan untuk saya berdiri di belakang mimbar ini, untuk kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita. Apa yang saya kerjakan, saudaraku sekalian, selama 12 hari, saya hanya menyembah Dia di dalam rangkaian kebenaran. Karena saudaraku sekalian, saya tidak bisa kemana-mana, dan saya hanya di rumah saja, dan saya katakan Tuhan itu baik. Begitu kemarin saya lihat, oh iya, ternyata di sini sudah banyak sekali loh. Salatiga ini penambahannya sampai berapa? Waduh, saya lihat super shock, ternyata seperti ini. Jadi saudaraku sekalian, bila kita senantiasa tetap memperketat protokol kesehatan, kemanapun kita pergi, kalau nggak perlu jangan kita keluar, dan kita akan menjadi manusia yang berbeda dengan yang lain. Di dalam Yohanes 3, Yohanes 3 ayatnya yang ke 1 sampai dengan yang ke 4. Ya, saya bisa lebih jelas. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan yang ke 4. Kita akan baca secara litani ya. Jadi saya satu, kemudian saudara sekalian selanjutnya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Kami tahu bahwa Engkau ucapkan sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertai." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Paham ya Bapak Ibu sekalian? Puji Tuhan kalau paham. Nah, kemudian kalau kita paham, apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari dari ayat-ayat ini? Ketika
saya masuk sekolah Alkitab, saya juga belum tahu apa sih yang dimaksudkan dengan kalau tidak dilahirkan baru, maka tidak dapat melihat. Baru tidak dapat melihat. Sedangkan tujuan akhir kita itu adalah kerajaan surga. Kita bukan hanya melihat, tetapi kita merindukan untuk kita masuk di dalam kerajaan. Siang malam kita memberikan pujian, kita percaya kepada Tuhan, dan itu merupakan tujuan akhir kita untuk kita boleh bersama-sama bertemu dengan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, firman Tuhan tadi menyatakan bagaimana perbincangan dari seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Kalau saya perhatikan, Nikodemus ini bukan orang biasa loh. Tapi Nikodemus ini orang yang mempunyai posisi, mempunyai kedudukan, mempunyai kursi, dan dia datang kepada Tuhan justru pada malam hari. Logika kita mulai jalan. Kenapa sih ya Nikodemus kok datangnya malam hari? Tafsiran mulai bekerja. Mungkin Nikodemus itu ada perasaan malu untuk datang kepada Tuhan. Atau mungkin juga karena sudah capek sehari menyampaikan, karena dia sebagai seorang pengajar. Tapi saudaraku sekalian, yang jelas kita melihat apa yang Tuhan sampaikan di dalam ayat-ayat ini. Bagaimana ketika Nikodemus datang kepada Tuhan dan dia datang pada waktu malam, Nikodemus itu ternyata berkata seperti ini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Artinya memang Nikodemus itu tahu bahwa Yesus itu adalah yang diutus oleh Allah. Kemudian dia mulai menyampaikan juga, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan jika Allah tidak menyertai. Ini secara spontanitas saya katakan itu merupakan pengakuan dari Nikodemus bahwasanya Yesus itu yang diutus oleh Allah. Saya mulai memikirkan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Nikodemus di dalam ayat-ayat itu. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sepertinya kok nggak nyambung ya. Tetapi ternyata apa yang Tuhan katakan itu berbicara tentang perkara rohani. Jadi dikatakan apabila kamu dengan sungguhnya tidak dilahirkan kembali, maka tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudaraku sekalian, apa sih artinya di dalam ayat ini tentang kelahiran? Tuhan tanamkan di dalam hati saya bahwasanya Tuhan tidak berbicara secara jasmani, tetapi Tuhan berbicara secara rohani, bahwasanya Tuhan menuntut kepada kita adanya pertobatan. Apa itu pertobatan, saudaraku sekalian? Berbalik daripada jalan yang sesat menuju kepada jalan yang benar. Kenapa Tuhan sampaikan ini kepada firman Tuhan ini kepada semacam tempat ini? Mungkin ada di antara kita yang belum bertobat. Pertobatan itu bukan hanya sekali bertobat cukup, tetapi pertobatan itu dilakukan terus-menerus. Kita memperbarui hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Bertobat dan bertobat, saudaraku sekalian. Setiap kali kita berbuat dosa, kita katakan, Tuhan ampuni, saya mau bertobat. Dan biarlah kita mau bertobat dengan sesungguhnya. Saya mikir Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan kedahsyatan. Tuhan menginginkan saudara dan saya hidup di dalam pertobatan. Apapun posisi kita datang kepada Tuhan. Kalau tidak ada pertobatan, dikatakan tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini firman Allah serius, ini firman Allah jelas, ini firman Allah keras. Bukan hanya sekedar kita dengar cerita tentang Nikodemus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mau sudah sidang jemaat di tempat ini menjadi sidang jemaat yang betul-betul hidup dan masuk berjalan menuju kesempurnaan. Bukan hanya dilela-lela di gereja, percaya Yesus, sakit disembuhkan, bukan hanya sekedar itu. Tetapi Tuhan katakan pertobatan itu sangatlah penting.
sebagai suami istri, ada yang istrinya suka marah-marah sehingga istrinya itu dominan banget di dalam keluarga. Mungkin ada sebagai seorang suami yang terlalu semena-mena, sebagai anak, sebagai mantu. Saudara Tuhan katakan bertobat, lahir baru, supaya kita dapat melihat kerajaan Allah. Ini baru melihat kerajaan Allah. Ayat yang selanjutnya, saudaraku sekalian, ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Kembali akal kepikirannya, logikanya dari Nikodemus itu mulai berjalan. Bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Masuk akal nggak sih pikirannya Nikodemus? Iya, karena dia masih orang yang peridunia, belum mengetahui firman Tuhan. Jadi belum diterangi dengan firman Allah, belum diterangi dengan Roh Kudus. Kita lihat kembali jawaban Yesus ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan menginginkan firman Allah pada saat pagi hari ini sebagaimana yang disampaikan kepada seorang yang bernama Nikodemus. Kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Dari air itu berbicara tentang apa? Baptisan. Diselamkan bersama-sama, saudaraku sekalian. Baptisan dari kata baptison yang artinya diselamkan dan kemudian muncul bersama dengan Tuhan, dan kita tahu bahwa sejak dosa itu sudah dikuburkan. Baptisan air, dan juga dikatakan kita harus baptis dengan Roh Kudus. Saudara yakin sudah penuh dengan Roh Kudus? Kemudian sebentar. Kembali saya bertanya, Bapak Ibu sekalian sudah yakin Bapak Ibu penuh dengan Roh Kudus? Nah, perhatikan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus, ketika kamu percaya kamu dimentarakan dengan Roh Kudus. Jadi ada meterai. Kita orang percaya itu ada meterai. Baptisan Roh Kudus, saudara sekalian, ketika kita datang kepada Tuhan, kita penuh dengan Roh Kudus, kita mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Pengalaman saya, saudara sekalian, belum ada pendeta itu pantangan ketika saya mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, kemudian saya diajak menyembah, kemudian saya bisa berkarunia lidah. Dan itu betul-betul rasanya luar biasa. Ada satu sukacita yang membara. Tidak ada orang yang bisa menyetap kalau kita sudah ada di dalam Kristus. Demikian di dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan supaya kita lahir baru. Saudara sekalian, bukan hanya pertobatan secara jasmani, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita lahir dari air dan roh, supaya kita dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Wah, luar biasa dahsyat ketika saya membaca ayat-ayat ini, walaupun saya sudah sering membaca, tetapi kemudian Tuhan bukakan rasa yang sedemikian rupa. Tuhan inginkan sedang jemaat di tempat ini bukan hanya hidup di dalam pertobatan, tetapi masuk di dalam baptisan air, masuk di dalam baptisan roh, dan kita mau kepenuhan dengan Roh Kudus. Maka dikatakan barulah kita masuk di dalam kerajaan Allah. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi jadilah orang Kristen yang militan, yang berani mati oleh karena kebenaran Kristus. Wah, semangat. Nah, tadi yang kecil juga sudah semangat. Kalau saya tadi boleh nawar, nyanyi lagi mas. Ya, puji Tuhan. Yesus itu baik. Gak ada yang ngantuk hari ini ya. Bangun jam berapa semalam? 2:30 belum sudah bangun. Kan nanti kalau saya tidur lagi, takutnya ketiduran karena di rumah nggak ada orang, nggak ada yang bangunin. Aduh, tak. Dan saya baca, saya berdoa. Wes pokoknya saya menyembah, saya bikin hati saya happy sendiri. Nah kalau saya ada happy, siapa yang mau bikin happy? Ya, nggak ada orang lain loh di rumah. Tetangga saya kanan kosong, kiri masjid, belakang kosong, depan pada pergi. Ternyata menghadiri saudara seorang diri di rumah. Tetapi justru ketika kita menyembah kepada Tuhan, Roh Kudus itu luar biasa. Sebabnya saya selalu
ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuatu yang baru, yang luar biasa, yang mungkin belum pernah kita rasakan. Kalau yang pertama tadi saudara sekalian dikatakan kita harus hidup di dalam pertobatan. Yang kedua saudara sekalian kita harus lahir baru dari air dan roh. Jadi bukan hanya itu Tuhan itu sekedar biasa-biasa saja, bosan. Tapi ada sesuatu, gemes lagi dari itu. Saya seperti itu masalahnya, gemes. Anak-anak saya bilang, ikut ini berapa puluh tahun loh melayani Tuhan, kok gak bosan? Nah, ya justru itu merupakan semangat. Sebenarnya saya dari tadi ingin cari anak menantu cucu saya, baca dan siang, tapi ada. Saya rindu mereka juga dengar firman Tuhan yang luar biasa bisa mereka. Supaya apa? Ada pertobatan, hidup di dalam kejadian yang baru, karena yang lama itu sudah tidak ada. Tuhan menginginkan kita seperti itu, seperti itu, karena orang yang lahir dari roh dan lahir dari Tuhan, maka kita dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Kita baca terlebih dahulu di dalam 1 Yahya 3. 1 Yahya 3 ayatnya yang ke-9. 1 Yahya 3 ayat 9. Kalau di sini semuanya masih sibuk pakai HP. Kemarin ada seorang ibu datang kepada saya bersaksi. Saya itu kalau pakai HP itu gak bisa. Jadi asal saudara ada pasal undangnya dimatiin dulu supaya gak rendah WA masuknya. Di dalam 1 Yohanes 3, saudara sekalian ayat yang ke-9 demikian firman Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa seorang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara sekalian, ketika kita hidup baru, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam baptisan, kita kepenuhan dengan Roh Kudus, dikatakan orang yang lahir dari Allah itu tidak dapat berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus, firman Allah, benih ilahi itu ada dalam diri kita. Dan ketika kita mau berbuat dosa, Roh Kudus itu mengingatkan, ini loh gak baik, kamu bohong, ini loh gak baik. Sekali bohong akan bohong seterusnya. Percaya tidak saudara sekalian? Tapi sekali jujur kita akan jujur. Saya belajar dari beberapa orang yang saya amati. Ketika sekali bohong, sekali bohong, sekali bohong. Dan kalau kita tidak belajar berkata jujur, kejujuran ini tidak akan ada di dalam diri. Ketika ada benih ilahi di dalam diri kita, dikatakan saudara sekalian, kita tidak akan dapat berbuat dosa lagi. Karena Roh Kudus mengingatkan ada firman Allah di dalam diri kita. Bukan berarti kalau ada masalah tidak terselesaikan. Adalah masalah boleh dan ada masalah harus diselesaikan dengan baik. Itu sebabnya kita mau melepaskan pengampunan. Saya pikir firman Tuhan itu luar biasa, komplit banget. Apa yang saya tanyakan kok ada di dalam firman. Nah, itu yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Karena kita tahu orang yang sudah hidup di dalam Kristus, lahir baru di dalam baptisan air, penuh dengan Roh Kudus, itu ada sukacita. Sukacita bukan karena harta kita banyak, emas kita berkelimpahan dan lain sebagainya sampai kita tidak bisa menghitung harta kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwasanya kerajaan Allah itu bukan hal makan dan sudah tahu ayatnya? Mau dibuka? Buka ya. Dalam Roma 14 ayat 17. Ya, Roma 14 ayat 17. Ada yang bisa membantu saya membacakan ayat ini? Silahkan, tak sendiri. Mau nggak Pak? Roma 14 ayat 17. Ya. Roma 14 ayat 17. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, yaitu firman Allah, damai dan sejahtera
sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Kita tidak pernah lepas dan tidak bisa terlepas dari Roh Kudus, karena kuasa itu yang memberikan kita damai, memberikan kita sejahtera, memberikan kita luar biasa di dalam Tuhan. Ada semangat tentang kebenaran yang Tuhan katakan kepada kita. Saudara sekalian, ayat yang ke-18 dikatakan ini, ayat ini sangat menghiburkan saya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, artinya melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dengan cara ini, yaitu dengan cara yang di atas, dengan cara damai, dengan cara sejahtera, dengan cara sukacita, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh Tuhan. Kita berkenan kepada Allah, kita dihormati oleh manusia kalau kita melayani dengan damai, sejahtera, dan sukacita di dalam Kristus. Tidak ada ayatnya melayani itu dengan duka, dengan terpaksa. Ya, mungkin nanti ada yang gali dana, melayani dengan sukacita, dengan damai. Yang memberi juga dengan damai, dengan sukacita, bukan dengan karena dipaksa, tetapi menyadari bahwasanya gereja ini membutuhkan dari ini sedikit. Saya cuma baca di grup, nggak tahu rapat atau enggak, karena nggak tahu saya tidak ada di grup itu. Tapi puji nama Tuhan, saya bersyukur saudaraku sekalian masih ada semangat yang berkata. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kelahiran baru di dalam kehidupan. Benih-benih yang ada di dalam diri kita. Melayani dengan sukacita, maka dikatakan saudaraku sekalian itu yang berkenan kepada Allah. Kalau tadi sudah adanya pertobatan, lahir baru dari air dan roh. Dan yang ketiga, saudaraku sekalian, Yesus adalah bagian dari hidup kita. Saya bilang, usiaku sudah segini, kalau Yesus tidak menjadi bagian di dalam hidup saya ini mau ngapain? Di dalam usia tua, jangan kita berkata, santai aja, paling berapa lama kita dipanggil Tuhan. No, bukan seperti itu. Justru kita semangat, semakin sepuh, semakin berbu. Wah, saya dapat itu ya. Pernah saya sampaikan di tempat ini. Mau loh, bapak-bapak, ibu-ibu, eyang-eyang, oma-oma, opa dan lain sebagainya yang punya cucu, ayo kita melayani mereka, dan itu sesuai dengan firman Allah. Yesus adalah bagian di dalam hidup kita. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-18. Kata sebenarnya. Supaya saudara-saudara sekalian tahu apa yang Tuhan maksudkan di dalam ayat firman Allah pada saat pagi hari ini. Yohanes 14 ayat 18 sampai dengan yang 20. Demikian firman Allah. Ya, Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, kata firman Tuhan. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Luar biasa. Saudara Kristen, Yesus itu merupakan bagian di dalam kita. Keberhasilan kita di dalam melayani, keberhasilan kita di dalam pekerjaan, ya saudara Kristen, bukan karena diri kita, tetapi oleh karena campur tangan, karena Tuhan ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam Yesus. Tiga di dalam satu di dalam kita. Wah, luar biasa. Mungkin ini kita kan nggak terpikirkan kepada kita secara mendadak, tetapi Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita menyatu, saudara sekalian, dengan Kristus. Oleh sebab itu firman Allah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekalian itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah. Dulu saya cari kerajaan Allah, kemudian ditambahkan ijazah, habis dapat ijazah dari sekolah Alkitab, kemudian dapat ijazah. Sampai saat ini saya boleh melayani kerajaan. Luar biasa. Cari dulu kerajaan. Kita mencari kerajaan Allah, kita mendapatkan semuanya. Pergi untuk mengeluarkan buah. Dan buah yang kita keluarkan itu adalah buah yang manis, yang dapat dirasakan oleh
semua orang yang ada di sekelilingnya. Jangan hanya anaknya sendiri, tetapi biarlah kita mau senantiasa tetap mengeluarkan buah menjadi hamba Tuhan yang setia di dalam pelayanan. Saudara Tuhan, untuk apa kita harus berbeda? Supaya kita dapat menjadi sumber berkat, supaya kita dapat menjadi teladan. Teladan di dalam apa, saudara Tuhan? Ada firman Allah mengatakan kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran yang ini seringkali sudah mulai pudar dari gereja Tuhan. Tuhan menginginkan kita tetap menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Roh Allah dan roh kita bertemu dan kita mengadakan komunikasi dengan Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu berbicara tentang sikap hati kita kepada Tuhan. Saudara perhatikan tadi begitu memuji-puji yang tidak ada di hati. Saya merasakan betapa hadirat Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan luar biasanya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita yakin itu firman Allah. 2-3 orang berhimpun di dalam nama Yesus, di situ bisa jadi. Demikian saudara sekalian yang ada di dalam hidup kita. Kita tahu bahwasanya ketika kita datang kepada Tuhan, biarlah kita senantiasa tetap setia. Kita turut firman Tuhan supaya kita dapat menjadi teladan di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Dia karena itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Sebenarnya masih ada sambungannya, tapi ternyata waktunya sudah. Tapi sudah sampai kepada klimaksnya. Kita harus menjadi berkat. Kita harus hidup di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang Tuhan berikan di dalam. Sinar Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan dengan sebuah pujian. Silakan. Ada satu pujian, peganglah tangan. Tanganku roh setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri.
Bapa di surga, sebagaimana tersandarkan hati yang saudara sampaikan kepada hamba. Hamba sudah menyampaikan kepada sedang jemaat. Kami rindu Tuhan Kau bekerja di dalam hati mereka. Sebab kepada kami memang pada saat pagi hari. Jadikan setiap kami menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan di dalam penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Teruskan setiap kami, bahwa hidup kami senantiasa tetap di dalam kebenaran-Mu, supaya kami boleh menyenangkan hati. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sekilas info. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini, Ibu Lydia Winarni di Ibadah Raya 1. Untuk sementara waktu, persekutuan doa diliburkan. Latihan Ibadah Raya 1 dan 2 diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.00 atau 18.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya 1 dilaksanakan pada pukul 7.00 sampai 8.00 waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya kedua diadakan pada pukul 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang mau beribadah, silahkan mendaftarkan kepada Ibu Nur atau grup GBI Maranatha. Selamat ulang tahun kepada Bapak Kristiantoro, Saudari Noverisa Tiara Erianti, Bapak Zakius Juri Martono, Saudari Grecia Sitorus, dan Ibu Suzana Susilawati. Ya, ini tugas pelayanan untuk minggu depan. Worship leader Nutriani, kemudian singernya ada Bapak Bambang bersama Saudari Setman, musiknya ada Saudari Kipa, Bapak Chris bersama Saudara Stephen, multimedia nanti Saudara Ale, dan pengkhotbahnya Bapak Pendeta Simeon Suradi. Nah, ini panitia sudah rapat. Ini adalah hasilnya, gitu ya. Ini adalah hasilnya. Kalau tahun lalu tuh kita memerlukan 10 juta untuk pengeluaran dari Natal dan sampai tutup tahun, dan sekarang ini karena Natal lansia, Natal BPI, kaum pria, remaja, pemuda tidak ada. Tapi saya mengusulkan bahwa anak sekolah minggu tetap ada, gitu ya. Jadi anak sekolah ada Natal Nabi memerlukan dana 500.000, kemudian acara Natal dan tutup tahun itu ada perjamuan kudus untuk keperluan musik, sound system 600.000, konsumsi. Nah, ini banyak karena kalau yang tahun kemarin itu kan ada dana dari permisbah karena misbahnya libur, jadi semuanya dari panitia begitu ya, dari panitia, dan bentuknya langsung dus karena masih protokol kesehatan, jadi kita tetap mematuhi peraturan yang ada. Untuk Natal dan tutup tahun latihan tutup tahunnya 2 kali. Konsumsinya jadi satu semuanya kita memerlukan dana 3.650.000. Kemudian sembako, nah sembako ini diperlukan buat yang biasa kita subsidikan kepada jemaat yang ada, juga sampah gitu ya, tukang sampah. Itu memerlukan dana 1.800.000, lain-lainnya itu 250. Jadi ini dekorasi, perlengkapan, keamanan, sekretariat, itu kalender, memerlukan dana 1.700.000. Jadi totalnya 8.500.000. Agak berkurang karena tahun lalu itu memerlukan dana 10 juta. Jadi mohon ya, mohon dukungannya dari Bapak Ibu Saudara semuanya.
selesai ibadah akan diberikan amplop Natal gitu ya, amplop Natal, dan inilah keperluan kita selama Natal dan tutup tahun ya, Natal dan tutup tahun. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudara semuanya pulang, penerima tamu akan memberikan amplop. Kalau minggu depan bisa diberikan monggo, mau dikembalikan lagi monggo. Ya, kemudian di depan sana ada gali dana yang mudah saja gitu ya, karena waktunya ini November, sudah ada dalam pertengahan November dan diperlukan di bulan Desember. Nah, ini datanya. Ini informasinya untuk gali dana. Jadi setelah nanti gali dana akan di depan untuk jualan, baik ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua. Untuk tim gali dana belum berani untuk menjual yang basah-basah gitu ya, gitu. Ya jualan gitu belum berani karena masa pandemik seperti ini, ataupun mungkin kalau ada usulan langsung saja mengusulkan kepada tim gali dana yang bisa dipesan-pesan seperti itu kan ada suatu kepastian dan sudah pasti habis. Kalau yang dulu kan kita ibadah sekali masih bisa kumpul ayo beli ya, sekarang kan ibadahnya harus dibatasi oleh waktu. Jadi kita monggo kita mendukung acara panitia untuk Natal bersama dengan tutup tahun. Itu adalah informasi yang ada, bisa membaca sendiri ya. Ini tetap terus diingatkan kembali, ya. Adaptasi kebiasaan baru jemaat gereja. Pastikan kita semuanya sehat, kondisi suhu tubuh di bawah 37,3, cuci tangan pakai air mengalir bersama sabun, kalau enggak ada hand sanitizer. Kemudian ya kita nggak usah salaman dulu, nggak usah dekat-dekat dulu. Kemudian jaga jarak 1 meter, membawa peralatan sendiri, selalu pakai masker. Bagi yang merasa dirinya sakit, kurang sehat, pusing, silakan di rumah saja, gitu ya, silakan di rumah saja. Kalau kok badanku tidak enak, silakan. Begitu. Kemudian, ya, buat diri kita sendiri, lebih baik menjaga, hindari menyentuh wajah, hidung, mata. Mari kita menjaga kesehatan kita, mari kita cintai diri kita sendiri, sehingga kita juga mencintai keluarga kita masing-masing. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada saat pagi. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini kami dapat beribadah, kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami diingatkan dan dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Berkati Ibu Lydia Winarni yang sudah memberitakan firman-Mu, Tuhan akan memakai terus kehidupannya untuk menjadi berkat dimanapun beliau akan memberitakan firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami semuanya pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan, perlindungan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus akan memberkati kami, melindungi kami, dan menjaga kami. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan akan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, sukacita yang luar biasa di dalam keluarga, sehingga mendapatkan Tuhan keluarga atau sukacita di dalam kehidupan pribadi untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami satu persatu, baik persembahan yang kami berikan, perpuluhan yang kami berikan. Kami percaya berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami maupun keluarga kami. Kami juga membawa Tuhan saudara-saudara kami yang pada saat ini masih mengalami sakit. Tuhan akan menolong Ibu Yuli Supri, Tuhan akan menolong Ibu Naomi, juga Bapak Suparno, juga Ibu Tukinah. Tuhan akan memberkati, Tuhan menolong, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, sehingga akan ada pertemuan secara pribadi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau kami mendengarkan berita begitu menggetarkan, mengecewakan kami, tapi kami percaya Tuhan, kami berdoa meminta pertolongan daripada Engkau. Berkati kota kami Tuhan, jamah kota kami Tuhan, berikan hujan keselamatan kepada kota kami, sehingga kota kami akan mengalami kesehatan. Engkau menolong Tuhan supaya vaksin yang mulai Tuhan diberikan kepada masyarakat itu akan benar-benar bermanfaat, sehingga dapat mencegah virus ini Tuhan untuk terus melebar. Kami percaya Tuhan, berkati aparat pemerintahan yang ada, berkati para medis yang terus bekerja, agar mereka terus akan
diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus bekerja, dan berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, yang terus berusaha untuk bisa menyejahterakan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, wakilnya, bersama seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kami bersyukur, dan kami juga berdoa Tuhan, buat dana yang kami perlukan untuk dana Natal maupun untuk tahun. Tuhan, kami berseru kepadamu dan kami percaya Engkau akan membukakan berkat-berkat-Mu Tuhan buat jemaat-Mu, sehingga diberkati dan kami pun dapat menutup semuanya dana yang kami perlukan. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kali ini bersyukur untuk tangan-tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pulanglah terimalah berkat anugerah damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus, penyertaan Roh Kudus atas keluarga-Mu dan nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga engkau menjadi orang yang berkat Tuhan. Segala pekerjaan dibuat Tuhan berhasil di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.